Pernahkah Anda ingin menemukan cara mewujudkan impian terdalam Anda? Jika ya, konten ini cocok untuk Anda. Segera mungkin konten ini akan hilang, jadi jangan lewatkan kesempatan untuk mengetahui 3 prinsip kunci yang dapat mengubah hidup Anda sepenuhnya. Ini bukan sekadar video, melainkan pintu menuju dunia peluang tak terbatas. Bayangkan bagaimana rasanya memahami hukum alam semesta pada tingkat yang lebih dalam dan bagaimana pengetahuan itu dapat membimbing Anda menuju kehidupan yang sukses dan penuh makna. Segala sesuatu di sekitar kita adalah energi, dan belajar mengelolanya bisa menjadi kunci meraih tujuan terbesar Anda. Di sini, Anda akan menemukan pemikiran yang menantang sudut pandang Anda dan menginspirasi pertumbuhan. Ini bukan hanya teori, melainkan alat ampuh bagi mereka yang ingin memperluas pikiran dan mencapai versi terbaik diri mereka. Jangan remehkan dampak yang bisa terjadi dalam hidup Anda ketika Anda belajar menguasai energi ini dengan mahir. Pengetahuan ini, berdasarkan kebijaksanaan kuno bahkan ajaran Alkitab yang dikaitkan dengan Yesus, adalah fondasi untuk mewujudkan keinginan Anda. Temukan cara menerapkannya dan saksikan perubahan dalam hidup Anda sendiri. Ini adalah kesempatan langka untuk melangkah menuju kelimpahan dan pemenuhan diri. Jika Anda siap mengambil langkah pertama, bergabunglah dengan komunitas kami, berlangganan, dan bagikan pendapat Anda. Kami ingin tahu perspektif Anda dan terus mendukung perjalanan Anda. Jangan menunggu lebih lama, waktunya adalah sekarang. Semoga terjemahan ini sesuai dengan kebutuhan Anda. Jika ada penyesuaian tertentu, beritahu saya. Memasuki tahun 2024, penting untuk merenungkan ajaran Yesus dalam Alkitab yang menekankan kekuatan transformatif dari iman dan doa. Perkataannya, apa saja yang kamu minta dalam doa, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Merangkum esensi dari manifestasi. Proses ini didasarkan pada energi yang kita pancarkan ketika kita sungguh-sungguh percaya pada keinginan kita, menumbuhkan keyakinan sekuat berkata, "Aku yakin ini nyata." Konsep ini mengundang refleksi, debat, dan terkadang bahkan ketidaksepakatan, terutama saat menggali makna sejati dari iman. Menurut kitab suci, iman adalah kepastian dari apa yang tidak terlihat. Kepercayaan mutlak bahwa harapan kita akan terwujud meski belum terlihat. Untuk mewujudkan impian, kita harus memegang keyakinan yang tak tergoyahkan. Percaya bahwa apa yang kita visualisasikan dengan pikiran dan energi lambat laun akan menjadi nyata. Hari ini, kita akan menjelajahi 3 ritual sederhana menggunakan paku dan biji kecil yang dikenal mampu menarik kemakmuran. Metode ini dapat membantu memperkuat kondisi keuangan, tetapi tidak cukup hanya mendengarkan. Kita harus mempraktikannya dan merasakan efeknya. Efektivitasnya berasal dari 2 faktor kunci. Simbolisme paku, dengan warna merahnya yang vibran, terkait dengan kelimpahan dan gairah. Kekuatan niat kita saat memusatkan energi menuju kemakmuran. Segala yang kita bawa bersama diri kita memengaruhi realitas. Seperti setiap benang dalam sebuah tenunan. Pikiran kita membentuk esensi kita, menjadi jembatan antara yang ilahi dan duniawi. Pada dasarnya, kita semua membawa percikan Sang Pencipta dalam diri, sebuah kemampuan alami untuk membentuk hidup kita. Mungkin tanpa sadar, Anda sudah mewujudkan banyak hal tanpa sepenuhnya memahami cara kerjanya. Akui kekuatan kreatif itu dalam diri Anda, dan saksikan bagaimana ia mengubah realitas Anda. Sebuah kebenaran mendasar, pikiran Anda seperti cermin. Ia memantarkan sekaligus membangun dunia material di sekitar Anda. Pikiran adalah arsitek dari keinginan Anda, menghubungkan alam energi dengan fisik. Prinsip universal ini terus membimbing alur kehidupan. Ketika hasil tak kunjung datang, bukan karena hukum ini gagal, melainkan karena kita belum menerapkannya dengan benar. Solusinya sederhana, tetapkan tujuan Anda dengan kejelasan mutlak, didukung oleh iman yang tak tergoyahkan,
Dan percayalah pada yang tak kasat mata dengan keyakinan tanpa keraguan. Biarkan keyakinan ini meresap ke dalam setiap aspek diri Anda. Pertahankan harapan yang kuat, sadarilah bahwa keinginan Anda sedang terwujud. Ketika prinsip ini diterapkan dengan konsistensi dan disiplin, hasilnya tak terelakkan. Ritual pertama. Ambil 7 paku kecil berwarna merah dengan tangan kanan. Ucapkan afirmasi, "Paku ini menarik limpahan ke dalam hidupku," sebanyak 7 kali sambil memegangnya. Visualisasikan kemakmuran mengalir kepada Anda. Bayarkan tabungan Anda bertambah, rasakan sentuhan uang di tangan, bahkan bayangkan aroma uang. Rasakan ketenangan dan kepuasan yang mendalam. Kemudian, isi paku-paku ini dengan energi positif dan letakkan di dompet Anda. Dekat uang tunai, biarkan getarannya menyatu dengan keuangan Anda, menarik peluang dan kesejahteraan, bukan hanya untuk diri sendiri tapi juga orang-orang di sekitar. Langkah ini penting untuk memperkuat efek ritual. Ritual kedua. Ritual ini berfungsi sebagai perisai pelindung, memanfaatkan energi alami paku sebagai penjaga. Siapkan toples kaca kosong dan masukkan 7 paku ke dalamnya. Pegang toples dengan kedua tangan, seolah memegang sesuatu yang berharga, dan bayangkan semua hutang Anda lenyap, kekhawatiran finansial menghilang, digantikan oleh kedamaian dan stabilitas keuangan yang mendalam. Ritual ketiga. Metode sederhana namun kuat. Isi botol semprot dengan air dan masukkan 7 paku, biarkan terendam semalaman. Keesokan paginya, semprotkan elisir kemakmuran ini ke tangan Anda sebelum memulai aktivitas. Entah bekerja, berbisnis, atau mencari peluang baru. Bayangkan segala yang Anda sentuh menjadi simbol kekayaan, seolah Anda menguasai dunia penuh kemungkinan. Ritual ini mempersiapkan Anda menghadapi hari dengan keyakinan dan kelimpahan. Renungan penutup. Ingatlah ajaran kuno tentang iman dan manifestasi, seperti yang diajarkan oleh para guru spiritual besar, yang menekankan kekuatan keyakinan dan tindakan sadar. Pikiran Anda adalah benih, tindakan Anda adalah air, dan keyakinan Anda adalah matahari yang membuatnya tumbuh. Jika hasil belum terlihat, tanyakan pada diri sendiri, sudahkah saya benar-benar percaya? Sudahkah saya bertindak selaras dengan keinginan saya? Kelimpahan bukanlah keberuntungan, ia adalah hukum alam. Mulailah hari ini, praktikkan dengan sungguh-sungguh, dan saksikan hidup Anda berubah. Anda adalah pencipta realitas Anda sendiri. Carilah dahulu yang hakiki, maka sisanya akan mengikuti. Pelihara jiwa yang ringan dan penuh rasa ingin tahu, seperti anak kecil, bahkan di tengah tanggung jawab kehidupan dewasa. Temukan sukacita dalam perjalanan, namun lakukan praktikmu dengan kebijaksanaan. Sadari bahwa semua ini membutuhkan energi yang mendalam, emosi yang autentik, dan perhatian penuh. Setiap usaha dalam hidup memiliki harganya, dan vitalitasmu bergantung pada energi yang kau investasikan. Bayangkan energi itu sebagai tabungan termurahmu. Untuk bertumbuh, kau harus terus mengisinya kembali. Bagaimana caranya? Melalui momen-momen yang menyegarkan, aktivitas yang membangkitkan sukacitamu, hubungan bermakna dengan orang-orang tercinta, dan waktu yang selaras dengan alam. Rasakan hangatnya matahari, berjalanlah di antara pepohonan, beristirahatlah di dekat air yang tenang, inilah makanan bagi jiwa. Ingatlah, mewujudkan impian membutuhkan energi. Niatmu adalah dorongan yang memulai perjalanan, tetapi tindakan sadarlah yang menopangnya. Amati bagaimana niat dan energi saling bertautan, mengungkap seni kehidupan yang utuh. Selama berproses, tetaplah membuka hati untuk kejutan tak terduga. Hadapi setiap langkah dengan rasa kagum, dan percayalah bahwa setiap keputusan membawa benih dari apa yang ingin kau wujudkan. Dalam tenunan besar kehidupan, setiap pikiran, tindakan, dan niat turut membentuk realitas yang kau bangun. Ketika kau menyelaraskan energimu dengan tujuanmu,
Kau mengaktifkan kekuatan untuk membentuk takdirmu. Namun, manifestasi bukan sekadar keinginan atau penantian, ia membutuhkan keterlibatan. Kembangkan pola pikir berkelimpahan, praktikan rasa syukur, dan percayalah, tanpa keraguan, pada potensi yang ada dalam dirimu. Saat melakukan ritualmu, entah dengan paku atau simbol lainnya, ingatlah keseimbangan. Bertindaklah dengan tekad, namun percayalah pada irama alam semesta. Tetaplah terbuka pada berkat yang datang dalam bentuk tak terduga. Pada akhirnya, perjalanan ini adalah proses intim dan transformatif. Bukti kekuatan manusia untuk bersama kekuatan yang lebih besar, menciptakan keajaiban yang kita rindukan. Maka, tempuhlah jalan ini dengan tekad dan penuh semangat. Isikan setiap tujuanmu dengan getaran kelimpahan, sukacita, dan kepenuhan. Dalam perjuanganmu mewujudkan impian, asahlah kesabaran dan ketekunan. Pencapaian besar membutuhkan waktu, seperti taman yang mekar di saat yang tepat. Benih yang kau tanam hari ini dengan iman dan tindakan konsisten, akan berbuah ketika waktunya tiba. Buka mata lebar-lebar terhadap tanda-tanda dan sinkronisitas yang alam semesta letakkan di jalanmu. Seringkali itu adalah bisikan yang mengonfirmasi bahwa kau berada di jalur yang benar, membimbingmu menuju apa yang kau idamkan. Percayalah pada nalurimu. Itu adalah suara internal bijak yang mengantarmu pada potensi terbesarmu. Jaga juga energi di sekitarmu. Kelilingi dirimu dengan orang-orang yang mendorongmu maju, dalam lingkungan di mana optimisme dan dukungan timbal balik menjadi norma. Dengan begitu, kau menciptakan ruang subur bagi tujuanmu untuk terwujud, bebas dari hambatan seperti ketakutan atau keraguan. Rasa syukur adalah kunci. Akui apa yang telah kau raih dan rayakan apa yang akan datang. Perasaan ini bertindak seperti magnet, menarik lebih banyak berkat ke dalam hidupmu. Jika pesan ini menyentuh hatimu, bergabunglah dengan komunitas pertumbuhan kami dengan membagikan renungan atau pengalamanmu di kolom komentar. Bersama, kita bisa membangun ruang belajar dan motivasi. Sebagai penutup, melangkahlah dengan keberanian, kejelasan, dan keyakinan tak tergoyahkan pada kemampuanmu menciptakan hidup yang layak kau dapatkan. Dengan tujuan, energi, dan keyakinan yang mustahil menjadi nyata. Alam semesta merespons mereka yang bertindak, maka percayalah, teguhlah, dan kagumilah bagaimana setiap kepingan kehidupan menyatu untuk mewujudkan impian terdalammu. Bayangkan sebuah momen di mana alam semesta berbisik sebuah rahasia padamu, peristiwa yang begitu dahsyat hingga hanya sedikit yang mampu memahami besarnya. Kita sering mendengar tentang gerhana matahari, tetapi yang akan terjadi pada 29 Maret nanti jauh melampaui sekadar fenomena astronomi biasa. Ini bukan gerhana biasa. Kebanyakan orang mengira gerhana parsial hanyalah bayangan singkat saat matahari sedikit tersembunyi. Namun, secara spiritual, maknanya sama sekali berbeda. Peristiwa ini akan membawa transformasi energi yang mampu mengubah segalanya di sekitarnya. Perubahan ini begitu mendalam, halus namun kuat, hingga banyak orang tidak akan siap menghadapinya. Sementara dunia sibuk dengan rutinitasnya, tidak menyadari apa yang terjadi, alam semesta sedang membuka pintu menuju sesuatu yang luar biasa. Jangan biarkan momen ini berlalu begitu saja. Jika kamu ingin tahu makna sebenarnya di balik gerhana ini dan bagaimana dampaknya pada hidupmu, pastikan untuk like, subscribe, dan share pesan ini. Informasi adalah kekuatan, dan kita sedang berada di momen yang unik. Saatnya untuk bersiap. Ada yang tidak biasa dengan gerhana ini. Ia tidak berperilaku seperti gerhana sebelumnya. Energi di sekitarnya tidak terduga, tidak stabil. Dan jika kamu tidak tahu apa yang harus diantisipasi, ini bisa mengejutkanmu. Sangat penting untuk menyadari efek peristiwa ini, terutama jika kamu sensitif terhadap energi atau belakangan merasakan perubahan emosi.
Jika akhir-akhir ini kamu merasakan naik turun antara ketenangan dan kecemasan, teruslah membaca, karena ada alasan di balik semua ini. Tapi sebelum itu, ada sesuatu yang lebih mengganggu yang harus kamu ketahui. Meskipun gerhana ini belum terjadi, pengaruhnya sudah terasa dengan cara yang menantang logika. Sesuatu dalam realitas terasa aneh, seolah keluar dari jalurnya. Dan yang paling mengejutkan, sensasi ini hanya akan semakin intens. Mungkin kamu sudah merasakannya. Beberapa momen terasa panjang tak berujung, sementara yang lain berlalu dalam sekejap. Kamu melihat jam, dan tiba-tiba 20 menit telah hilang tanpa disadari. Percakapan terasa anehnya familiar, seolah pernah terjadi sebelumnya. Ini terjadi karena gerhana ini tidak hanya memengaruhi langit, tetapi juga persepsi waktu dan realitas itu sendiri. Fenomena ini dikenal sebagai efek distorsi gerhana, keadaan seperti mimpi yang mulai muncul beberapa hari sebelum peristiwa. Namun, ini baru permulaan. Ini hanya efek-efek yang paling umum, tetapi ada jauh lebih banyak dari yang bisa dilihat sekilas. Dan disinilah segalanya mulai benar-benar menarik. Hari gerhana adalah saat puncak segala sesuatu terjadi, dan apa yang terjadi dalam beberapa jam itu akan sulit dijelaskan oleh banyak orang. Beberapa orang akan mulai menyadari hal-hal yang melampaui logika. Tiba-tiba, berada di dekat orang lain terasa tidak tertahankan, bahkan dengan mereka yang biasanya kamu nikmati kebersamaannya. Beberapa dari kita sudah merasakan perubahan ini, padahal gerhana bahkan belum tiba. Awalnya, ini tidak terlalu terasa. Pertemuan-pertemuan mulai terasa berat, panggilan telepon dibiarkan tak terjawab, pesan-pesan dibiarkan tanpa balasan. Bahkan berkumpul dengan teman terdekat pun terasa melelahkan. Kamu mungkin berpikir bahwa ini hanya kelelahan, bahwa kamu butuh istirahat atau sedikit ruang. Tapi ini bukan sesuatu yang acak. Sesuatu di dalam dirimu sedang menjauh. Ini bukan kesedihan, bukan pula kemarahan. Rasanya seperti kebisingan dunia menjadi tak tertahankan. Energi yang mendahului gerhana ini memicu semacam isolasi spiritual. Jiwa kamu menarik diri dari hal-hal yang tidak penting, dari gangguan, dari obrolan-obrolan yang sia-sia. Sesuatu di dalam dirimu sedang diatur ulang. Ketika gerhana akhirnya tiba, kamu akan merasakannya tanpa keraguan. Bayangkan seperti pembaruan untuk jiwa kamu, perubahan mendalam pada esensi dirimu. Dan selama proses ini, segala gangguan dari luar menjadi tak tertahankan. Itulah mengapa, tanpa sadar, kamu mulai menghindari orang-orang. Ini adalah mekanisme perlindungan. Mungkin saat ini kamu tidak merasa seperti dirimu sendiri, dan itu tidak masalah. Ini bukan depresi, bukan juga kesepian. Ini adalah keheningan yang mendahului sesuatu yang besar. Dan tepat setelah gerhana, kamu akan merasakannya. Kamu akan bangun dengan perasaan kosong yang aneh. Tidak hanya di sekitarmu, tapi juga di dalam dirimu. Rasanya seperti seluruh dunia baru saja menghela napas. Ketegangan yang menumpuk, energi bergetar yang melayang di udara. Semuanya akan menghilang, meninggalkan ketenangan yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Beberapa orang akan merasa kelelahan, seperti baru melewati badai. Yang lain justru merasakan keringanan yang nyaris tidak nyata, seolah mengambang di siang hari diselimuti kabut. Ada juga yang akan merasa mudah tersinggung tanpa alasan jelas. Seperti ada sesuatu di dalam diri mereka yang masih berusaha menyesuaikan diri dengan frekuensi baru. Inilah yang disebut mabuk spiritual. Tubuh, pikiran, dan jiwa Anda akan segera mengalami penyegaran ulang. Gerhana ini tidak hanya mengubah langit, ia juga akan mengubah Anda. Dan ketika semuanya berakhir, Anda akan merasa seperti sistem dalam diri Anda berusaha mengejar ketertinggalan. Jangan melawannya. Ini hanyalah proses sementara.
Anda tidak kehilangan motivasi atau tertinggal. Anda hanya sedang menyesuaikan diri. Jika Anda memaksakan diri untuk tetap produktif, berpikir jernih, atau melanjutkan ritme seperti biasa, Anda hanya akan kelelahan. Ini adalah momen jeda kosmik sebelum fase berikutnya dimulai. Karena ketika energi ini akhirnya mereda, transformasi sesungguhnya akan dimulai. Sesuatu dalam diri Anda sedang bangkit, dan ia tidak bisa lagi diabaikan. Gerhana ini bukan sekadar fenomena astronomi, ia adalah cermin. Dan apa yang tercermin mungkin bukan versi diri yang paling nyaman bagi Anda. Banyak orang mengira, sisi gelap, mereka hanyalah kebiasaan lama, emosi terpendam, atau luka masa lalu yang belum sembuh. Tapi kali ini berbeda. Bukan hanya sejarah Anda yang akan muncul ke permukaan, melainkan juga bagian-bagian diri yang selama ini beroperasi di balik layar, mempengaruhi pikiran, reaksi, dan keputusan Anda tanpa disadari. Dorongan untuk menjauh dari sesuatu yang baik hanya karena ia terasa asing. Rasa cemburu yang muncul di momen yang seharusnya membahagiakan. Reaksi otomatis merusak diri sendiri sebelum pikiran sempat mencerna apa yang terjadi. Semua ini bisa menyelinap ke dalam perilaku, ucapan, dan pikiran Anda. Dan ketika itu terjadi, Anda mungkin bertanya, "Kenapa aku bersikap seperti ini? Ini bukan aku." Tapi ini memang Anda. Ini adalah bagian dari diri Anda yang belum sepenuhnya diakui. Gerhana ini akan memaksa Anda untuk menghadapinya, bukan untuk menghukum Anda, tapi untuk mengembalikan Anda pada keutuhan. Agar pola-pola bawah sadar itu terungkap dan berhenti mengendalikan Anda. Karena apa yang ditekan tidak akan hilang, ia justru menguat dalam kegelapan. Dan inilah kunci yang sering dilewatkan. Bayanganmu tidak hanya menyimpan luka, tapi juga potensimu. Kemampuan yang Anda sangkal, kekuatan yang Anda tolak, api yang diajarkan untuk dipadamkan. Jadi, jika Anda mulai merasa gelisah, terguncang, atau di luar kendali, jangan lari. Dengarkan. Ini bukan serangan, melainkan undangan. Karena saat Anda berhenti melawan bayangan diri sendiri, ia pun akan berhenti melawan Anda. Dan di saat itulah sesuatu yang lebih dalam akan mulai terjadi. Pada hari gerhana, persepsi waktu akan terasa aneh. Anda akan melihat jam, mengalihkan pandangan sejenak, dan ketika menengok kembali, sesuatu terasa tidak tepat. Jam-jam seolah menguap, menit-menit terentang panjang seperti tak berujung. Anda mungkin yakin sesuatu terjadi kemarin, hanya untuk menyadari itu sebenarnya seminggu yang lalu. Atau Anda ingat jelas sebuah percakapan, tapi ketika ingin memastikannya, ternyata itu tak pernah terjadi. Setidaknya, bukan di realitas ini. Ini bukan sekadar pikiran melayang atau gangguan biasa. Ini adalah waktu itu sendiri yang melipat. Dan sebentar lagi, Anda akan mulai merasakan lipatannya. Sepanjang hari, momen-momen akan terasa tumpang tindih, seperti berbagai versi realitas berusaha hadir bersamaan. Anda akan merasa meluncur di antara lapisan-lapisan tak kasat mata, menangkap fragmen keputusan lain, garis waktu lain yang bersilangan dengan milik Anda. Yang paling membingungkan adalah rasa familiar itu. Anda akan merasa pernah mengalami detik-detik ini sebelumnya, seperti kenangan dari mimpi, firasat, atau intuisi yang terlalu akurat untuk disebut kebetulan. Anda mengucapkan sesuatu, dan seketika yakin kata-kata itu pernah terucap di waktu lain, di tempat lain. Lingkungan sekitar mungkin terasa sunyi secara tidak wajar, atau sebaliknya, terlalu bising, seolah seluruh dunia bergetar dengan intensitas yang berbeda. Meski awalnya terasa asing, ini juga sebuah pencerahan. Gerhana ini tidak hanya mengubah persepsi Anda, ia mulai membongkar ilusi waktu linear. Batas antara masa lalu, kini, dan masa depan akan menipis. Dan Anda bukan sekadar penonton. Anda akan
akan mengalaminya langsung. Setiap perubahan dalam persepsi Anda adalah tanda ada lebih banyak hal dari yang kita diajari untuk percayai. Ini bukan anomali sementara, melainkan penyelarasan ulang garis waktu Anda sendiri. Takdir dan kehendak bebas akan terjalin di persimpangan unik, memberi Anda kesempatan untuk memilih berbeda, berubah, melangkah menuju versi hidup yang selalu menunggu. Jadi, jika tiba-tiba segalanya terasa tidak sinkron, mungkin itu justru tujuannya. Anda tidak kehilangan koneksi dengan hal-hal halus, Anda hanya berhenti mendengarkannya. Sesuatu yang luar biasa akan segera terjadi. Anda mulai merasakan peristiwa sebelum ia terwujud. Bukan sekadar kebetulan, melainkan momen-momen pemahaman yang datang lebih awal. Anda akan mengangkat telepon tepat sebelum ia berdering, memikirkan sesuatu dan seketika itu terhampar di depan mata. Percakapan terasa seperti deja vu, seolah sudah terjadi di ranah lain. Awalnya, Anda mungkin menganggapnya sebagai firasat biasa. Takin sering itu terjadi. Semakin jelas, indera batin Anda sedang bangkit. Dan ini bukan sekadar intuisi. Ini perubahan dalam cara Anda memandang dunia. Anda akan merasakan energi orang-orang di sekitar dengan lebih intens, seolah emosi mereka mengalir di udara sebelum kata-kata terucap. Bersiaplah, karena ini baru permulaan. Beberapa tempat tiba-tiba terasa padat, seakan dipenuhi oleh kenangan-kenangan tak kasat mata. Bahkan tubuhmu sendiri akan mulai bereaksi dengan cara yang tak bisa kau jelaskan. Geli samar di kulit, hangat di telapak tangan, tekanan di antara alis. Tapi ini bukan sesuatu yang baru. Ini sesuatu yang kuno. Kemampuan-kemampuan ini selalu ada dalam dirimu, tersembunyi di balik lapisan pengkondisian, keraguan, dan gangguan. Kini, gerhana mengupas lapisan itu satu persatu, memaksamu mendengar apa yang dulu kau diamkan. Kau tidak mendapatkan kekuatan baru, kau mengingatnya. Dan pengingatan tak pernah terjadi secara tiba-tiba, melainkan secara halus namun tak bisa disangkal. Kau akan menyadarinya di saat-saat tenang, dalam pikiran sekilas yang ternyata tepat dengan mengganggu, dalam mimpi yang terus bergema lama setelah kau terbangun. Kau akan merasa lebih terhubung, dan sekaligus lebih terbuka. Seakan seluruh dunia mulai berbicara dalam bahasa yang kau lupa, tapi tiba-tiba kau pahami sepenuhnya, tanpa usaha. Dan disinilah segalanya menjadi semakin aneh. Ini tidak akan terasa supernatural, melainkan sangat alami. Begitu alaminya, sampai kau bertanya-tanya bagaimana bisa melewatkannya selama ini. Ini seperti kembali ke irama yang tak pernah benar-benar kau tinggalkan. Seperti kau hanya tertidur. Tapi kejernihan baru ini juga membawa penyesuaian mendalam dalam persepsimu. Kau akan mulai melihat kebenaran di balik kata-kata orang, merasakan perubahan energi sebelum terjadi, menangkap detail yang luput dari orang lain. Dan disitulah ujian sesungguhnya dimulai. Jika akhir-akhir ini kau merasa emosimu tak terkendali, ada alasan konkretnya. Sesuatu dalam dirimu sedang bergolak, dan kau bisa merasakannya. Mungkin kau sudah menyadarinya. Bagaimana emosi muncul tiba-tiba, membanjiri dirimu, lalu lenyap seolah tak pernah ada. Satu saat, ketenangan aneh menyergapmu, seperti kau telah memecahkan sesuatu tanpa sadar. Sesaat kemudian, kegelisahan merayap di dadamu, membangkitkan ketakutan lama yang terkubur. Lalu, secepat ia datang, ia pun menghilang. Ini membingungkan. Seakan perasaanmu bukan sepenuhnya milikmu. Tapi ini bukan sekadar fase emosional. Bukan kebetulan. Ini adalah jiwamu yang sedang dikosongkan, tetes demi tetes. Gerhana ini mengangkat segala yang terlalu lama tersembunyi dalam dirimu, dan ia melakukannya dengan cepat. Setiap perasaan yang terpendam, setiap luka yang belum terselesaikan, setiap memori yang belum sembuh sepenuhnya, semuanya sedang terguncang.
Mungkin kamu bahkan tidak menyadari dari mana asalnya. Kamu hanya akan merasakannya. Gelombang kesedihan tiba-tiba tanpa alasan yang jelas. Frustrasi mendalam yang menggelegak di bawah permukaan, mencari sesuatu untuk dicengkeram. Kebahagiaan aneh, hampir seperti nostalgia, menghantam di momen yang paling tak terduga. Ini bukan sekadar perubahan suasana hati, bukan ketidakstabilan. Ini adalah pembersihan karma yang dipercepat. Energi yang kamu bawa selama bertahun-tahun, bahkan mungkin sepanjang hidup, dipaksa untuk muncul ke permukaan. Dan karena ini terjadi begitu cepat, pikiranmu tidak bisa memprosesnya secara real time. Itulah mengapa dalam satu detik kamu merasa berat, dan sesaat kemudian, seolah tidak ada yang terjadi. Hari gerhana bukanlah hari biasa, dan kesempatan yang telah kamu tunggu-tunggu juga akan mengetahuinya. Ketika gerhana tiba, sesuatu akan berubah. Tidak hanya di langit, tetapi juga dalam energi di sekitarmu. Udara akan terasa penuh beban. Dunia seakan berhenti. Waktu sendiri mungkin menahan napas. Dan dalam momen yang tergantung itu, sesuatu akan mulai bergerak mendekatimu. Mungkin kamu belum melihatnya. Mungkin kamu tidak langsung menyadarinya. Tapi sesuatu, sebuah percakapan, pesan, keputusan, kesempatan, akan mulai menghampiri. Ia tidak akan mengetuk 2 kali. Akankah kamu merespons ketika ia tiba? Atau membiarkan momen itu berlalu tanpa menyadari bahwa itulah saat di mana segalanya bisa berubah? Jika kamu sudah membaca sampai di sini, aku ingin berterima kasih atas perhatianmu. Jika kamu menyukai konten ini dan ingin melihat lebih banyak, pertimbangkan untuk berlangganan. Dukunganmu sangat berarti. Beritahu di komentar jika kamu pernah merasakan energi ini dalam hidupmu. Sampai jumpa lagi. Jaga dirimu dan berlanggananlah untuk konten lebih lanjut.